Pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat. Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana tayangan bahwa tidak jarang masyarakat itu mengeluhkan nyeri atau sakit di bagian leher. Dan ini tuh dianggap memang kadang-kadang yang disalahkan bantalnya, salah bantal, terus salah posisi tidur dan lain-lain. Tapi hari ini kita akan membahas secara tuntas tentang syaraf kejepit. Sebenarnya syaraf kejepit itu apa? Pasti bersama saya Intan Somadina udah tahu dong ya. Dan rekan saya yang ganteng di sana sedang berulang tahun hari ini. Betul Haikal, thank you Intan, thank you Iya. Dok. Iya, jadi ini merupakan kondisi yang mengganggu Intan ya, dan memang katanya ya ini disebabkan oleh salah bantal, salah posisi tidur, atau bisa juga karena trauma, dan bisa terjadi pada tulang leher dan juga tulang punggung. Nah, tapi kalau kondisi tidak kunjung sembuh, kita mesti waspada karena bisa menjadi resiko yang cukup serius nih. Nah, untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Lilir Amalini, dokter spesialis saraf. Pagi Dok, apa kabar? Halo, pagi. Selamat Alhamdulillah. pagi dokter, Baik, Dok. sehat ya dok? Dokter aman leher? Aman Dok ya? Nah, sebenarnya seminggu yang lalu saya tuh baru sakit leher. Nggak bisa nengok. Oke. Nggak bisa nengok, itu bener Iya. nggak sih dok? Katanya salah bantal gitu. Nah, kalau saya kemarin, saya sempat mikir nih, aduh salah nih ya, bangun tidur sakit banget nih. Iya. Kayaknya saya mesti ke dokter saraf ya. Tapi lupa ternyata. Oh ya, ternyata saya dia dokter saraf gitu kan. Kalau saya kemarin itu penyebabnya karena memang beberapa hari sebelumnya saya tuh emang lagi rutin olahraga, ada gerakan baru gitu. Oh, oke. Jadi mungkin emang overuse gitu ya dok ya. Terus kalau di saya ini penyebabnya ini juga nih, AC-nya terlalu dingin. Nah, jadi kalau AC-nya terlalu dingin, jadi posisi tidurnya tuh meringkuk gini kali ya. Nah, terus tegang, pagi-pagi bangun nggak bisa noleh. Oke, jadi bisa karena posisi Dok ya? Bener banget, jadi karena posisi. Iya. Bukan karena bantalnya ya, jangan disalahin itu bantal. Kasihan bantalnya ya. Oke, Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa katanya Dok ya, kalau saraf terjepit di leher bagian bawah itu akan memberikan sensasi sakit di bahu hingga ke tangan. Ini fakta atau mitos Dok? Fakta. Fakta. Nah, jadi saraf tulang belakang kita itu terdiri dari 33 ruas ya. Iya. 33 ruas tulang belakang, dan kalau di leher itu ada 7 ruas. Nah, kalau di saraf servikal atau saraf leher yang kelima dan ke bawah itu akan mempersarafi bagian bahu hingga ke tangan, ke lengan, hingga ke jari-jari. Iya. Jadi kalau ada saraf kejepit di situ, rasanya memang sampai ke bahu hingga ke jari-jari. Menjalar Dok ya? Menjalar. Karena kan sarafnya memang berkaitan dengan yang ada di tangan Dok. Betul banget. Iya. Oke, nah dokter ini ada fakta mitos selanjutnya dokter. Adanya saraf terjepit di leher bagian atas akan menyebabkan sakit kepala, telinga, gigi hingga ke kelopak mata. Itu fakta atau mitos dokter? Kalau itu mitos. Oh mitos? Iya, jadi kalau yang di saraf leher bagian atas gitu ya, itu memang benar sih akan terutama sakitnya di kepala bagian belakang. Kepala bagian belakang, lalu bisa sampai rahang, setengah telinga, tapi nggak akan sampai ke mata, nggak akan ke wajah, karena wajah itu persarafannya beda. Dia itu ada di saraf namanya trigeminus atau juga nervus facialis gitu. Iya. Jadi bukan dari saraf leher. Ya, kalau di wajah itu sarafnya beda. Iya. Dok, sebetulnya kan kalau tulang leher Dok ya, ketika kita kan memang nih elastis Dok ya, ada tulang rawan. Nah, sebetulnya siapakah yang paling beresiko mengalami tekanan pada saraf, pada tulang belakang nih Dok? Apakah yang sudah tua kah atau anak muda bisa beresiko juga? Ya betul, jadi yang rawan tadi juga udah disebutin ya, kalau yang paling sering beresiko untuk terkena saraf kejepit itu adalah bagian leher dan juga bagian punggung. Karena memang yang paling mobile kan ya, paling banyak gerakannya, terus gampang gerakan kayak bisa jadi kayak ke pelintir gitu kan ya, sangat mobile. Nah, siapa yang beresiko? Tentu yang pertama karena ini saraf terjepit, atau kalau kita dari bahasa medisnya adalah herniasi nucleus pulposus gitu ya. Itu memang usia tua. Usia tua lebih dari 50 tahun gitu ya. Itu lebih rawan terkena saraf kejepit karena memang sudah proses degeneratif tadi, jadi penuaan, usia tua, bantalan sendinya itu udah mulai kaku dan bisa juga udah mulai menipis. Nah, itu menyebabkan lebih rawan terkena. Kalau mereka yang mengalami obesitas juga sama Dok ya, berisiko juga? Iya, kalau mengalami obesitas tentu beban di tulang itu akan lebih berat dibandingkan orang-orang yang dengan berat badan normal gitu ya. Dengan berat
berat badan yang berlebih, lalu ada hentakan, nah itu akan berisiko lebih mudah terkena HNP. Oke, nah dokter ini tadi bicara mengenai cedera ya dokter ya. Ini ada juga yang bertanya nih dokter dari Instagram Hidup Sehat. Ini ada yang bertanya bahwa katanya saya habis cedera rusuk katanya. Ada beberapa tulang yang patah. Nah, namun setelah tersambung malah ada rasa nyeri seperti tertarik, terhimpit, kesemutan yang menjalar di punggung samping hingga dada atas, dokter. Nah, jika misalnya dia bilang karena misalnya kalau dia lagi bertahan dalam posisi tertentu itu baru berasa tuh dokter. Nah, beliau bertanya apakah ini saraf terjepit, dokter? Ya, jadi tadi pertama ada patah tulang rusuk ya, Intan ya, ada patah tulang rusuk, terus setelah nyambung gitu ya, ada gejala yang dirasakan tadi, nyeri menjalar di punggung hingga dada gitu ya. Terhimpit kayak kesemutan sampai kesemutan. Nah itu harus diperiksakan lagi tuh. Nah, jadi kalau memang saraf terjepit itu tadi seperti yang saya bilang, jadi menurut ada namanya dermatom gitu. Jadi saraf-saraf tadi kan ada tulang rusuk-rusuk gitu ya, tulang belakang. Nah itu masing-masing tulang belakang itu persarafannya beda-beda tuh. Ada yang tadi ke lengan, ada yang di bagian torakal atau dada itu memang ke bagian badan seperti itu. Nah jadi harus dipastikan dulu tuh tadi yang jatuh tulang rusuknya sebelah mana gitu. Apakah sesuai dengan persarafan dermatomalnya tadi. Jadi tolong diperiksakan dulu ke dokter saraf. Jadi belum tentu saraf kejepit sih, bisa aja emang otot-otot yang kaku gitu itu masih bisa. Jadi harus diperiksakan. Nah dok, ini juga umumnya dok ya, ini suka dilakukan kalau di barbershop ya. Ketika habis gunting rambut, lehernya diketek-ketekin kan. Emang sih rasanya lega dok ya. Nah, apakah saraf terjepit di leher itu bisa disebabkan karena kondisi tadi dok, dia suka menggetek-getekkan tulang leher? Ya, itu fakta ya. Jadi kebiasaan yang kretek tapi itu bisa meningkatkan resiko, terjadinya saraf kejepit. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau berlebihan gerakannya, terlalu sering, terlalu dipaksa, nanti lama-lama itu bantalan sendinya itu bisa rusak. Lalu juga tulang keringnya, tulang rawannya bisa rusak atau bahkan bisa pergeseran dari tulang sehingga menyentuh saraf. Tapi dok, apakah boleh kita melakukan menggerakkan leher dok? Boleh nggak sih dok sebetulnya? Boleh. Oh boleh. Ya. Dan bunyi keretak itu sebenarnya wajar loh, normal terjadi. Jadi kalau kita misalnya lagi pemanasan gitu ya, misalnya ngeregangin mana keretak, gitu nah ini saya kebunyi nih barusan. Aku kok enggak ya? Enggak ya, sangat mobile, fleksibel. Nah ini sebenarnya normal bunyi yang ada keretak gitu, karena di antara ruas-ruas tulang kita gitu ya, di antara sendi kita tuh ada namanya cairan sinovial. Cairan sinovial itu, nah itu ada namanya air trap, jadi ada gelembung udara. Nah otomatis kalau kita gerakan di antara sendi, nah itu dia pop, jadi gelembung udaranya pecah gitu. Nah itu yang bunyi. Dan memang benar itu dari penelitian juga bisa memberikan rasa yang nyaman. Betul, enak. Iya. Oke, nah dokter tapi sebagai orang awam ini pasti kan penasaran gimana sih dok cara membedakan kalau lehernya lagi nyeri ini adalah saraf terjepit atau nyeri otot leher dokter, itu gimana caranya? Tapi jangan dijawab dulu dokter, pemirsa kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sakit pundak merupakan salah satu keluhan yang cukup umum terjadi. Sebagian besar penyebab sakit pundak tidak berbahaya dan bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah. Namun jika tidak kunjung membaik, sakit pundak bisa jadi disebabkan oleh kondisi serius yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa kondisi umum yang menyebabkan sakit pundak. Pertama, cedera atau robek pada otot atau tendon pundak. Sakit pundak karena cedera otot bisa membuat seseorang sulit atau bahkan tidak dapat mengangkat atau memutar lengan. Biasanya akan terasa lebih berat pada malam hari. Kedua, pundak kaku atau frozen shoulder. Pundak yang terasa kaku dan sakit saat digerakkan bisa membuat Anda sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Jika tidak diobati, frozen shoulder dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Ketiga, bursitis. Bursitis pada bahu biasanya akan menimbulkan sakit bahu ketika melakukan aktivitas sehari-hari, seperti menyisir rambut dan mengenakan pakaian. Keempat, tendinitis.
Peradangan pada tendon dapat terjadi akibat bahu yang terlalu banyak digerakkan. Selain itu, peradangan pada tendon bahu juga dapat terjadi akibat penuaan. Kelima, dislokasi bahu. Dislokasi bahu dapat menyebabkan sakit pundak yang parah, bengkak dan memar pada pundak, serta sendi pundak yang tergeser. Kondisi ini juga seringkali menyebabkan lengan atau pundak tidak dapat digerakkan. Terakhir, osteoartritis. Osteoartritis atau radang sendi dapat menyebabkan tulang-tulang yang terhubung melalui sendi mengalami kerusakan. Radang sendi dapat terjadi pada sendi mana saja di tubuh, termasuk sendi bahu atau pundak.